Ke pertanyaan, lebih penting mana antara pintar dengan cerdas? Karena ada anekdot Madura itu, ya. Karena orang Madura kan terkenal anekdotnya ya. Pada suatu saat di sekolah SD itu ada upacara, kemudian ada di anekdot itu ada menteri yang menanyakan kepada salah satu guru bahwa tiang bendera ini berapa tingginya. Oleh seorang guru itu manggil murid untuk naik ke tiang bendera itu untuk mengukur tingginya tiang bendera itu. Kemudian sama seorang pejabat itu ditegur, kenapa susah-susah dinaikin tiang bendera itu? Enggak ditidurkan aja biar tidak mengundang bahaya. Dijawab oleh seorang guru tadi, tadi Bapak kan menanyakan tingginya tiang bendera. Kalau ditidurkan itu bukan tingginya tapi panjangnya. Nah ini itu kan panjangnya bukan tingginya. Jadi kalau menanyakan tingginya maka harus dinaikkan dulu, gitu. Diukur ke atas. Nah itu terkait dengan anekdot itu saya bertanya itu ya, penting mana atau lebih utama mana antara pintar dengan cerdas. Terima kasih Gus. Ini karena pertanyaannya anekdot, saya jawabnya juga anekdot. Itu kalau kita di pesantren itu gudangnya itu kan biasanya korbannya orang Madura tuh, kasihan juga sama orang Madura. Itu kalau mereka ketangkep polisi ditanya, sudah tahu ini pelanggaran, tahu Pak? Kenapa melanggar? Gak tahu Bapak di situ sih. Jadi itu kan cerminan pikiran kita semua. Kalau gak melanggar itu bukan karena takut aturan, takut ketangkep polisi. Sudah tahu kalau pelanggaran, tahu Pak? Kenapa melanggar? Gak tahu Bapak di situ. Ribet kan? Nah, tapi sebetulnya jawaban dari pertanyaan jenengan itu ya sebenarnya Anda pasti tahu lah. Ini kan antara cerdas dan pinter itu mungkin ya pinter itu ya cerdas, cerdas ya pinter. Yang jelas mengetahui sesuatu yang semestinya itu ya kecerdasan, dan mengetahui itu ya namanya pinter gitu. Cuma tadi yang menterinya memang tanyanya ketinggian, di mana-mana yang bentuk tinggi itu ya begini gitu kan. Kalau begini orang sudah bilang bentuk panjang gitu. Jadi ya dalam hal ini ya pinter dan cerdas anak SD tadi yang naik tadi. Karena ya tetap dia memang benar-benar mengukur ketinggian itu, bukan kedataran. Nanti lama-lama ini bukan panjang Pak, tiduran. Tapi itu memang di beberapa dunia wali itu dunia yang memanfaatkan kepintaran dan kecerdasan. Misalnya banyak wali yang ibadahnya itu biasa. Ditanya kenapa kamu ibadahnya biasa? Loh, Allah itu enggak diuntungkan oleh ibadah saya. Ya sudah, saya ibadah standar saja lah yang wajib-wajib. Makanya di dunia wali itu lebih ngeri guyonannya. Ada seorang wali doa di multazam, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni, dan ini tempat mustajab, saya berdoa supaya saya tidak dosa lagi. Itu jawabannya unik. Kalau orang tidak dosa, sifat ghafur saya nganggur. Jadi saya ini ghafur itu pemaaf. Kalau nggak ada yang salah, lalu ini gimana ini? Nggak ada objeknya lah kira-kira gitu. Jadi hubungan wali dengan Tuhan dulu itu ya asik, karena ya memang agama ini datang dengan keasikan. Makanya disebut khalawatal iman. Khalawa itu nyaman, indah. Makanya Nabi itu kalau mensifati sholat, wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya ketika sholat, karena Allah itu jamil, Allah itu indah, sehingga ya nyaman. Loh, saya itu kalau mikir mati itu Pak Rektor itu ya takut kadang-kadang, wah dikubur terus ditinggalkan gitu, ribet kan. Tapi kalau setelah saya ngenangen dulu ketika saya janin di perut ibu ya nggak tahu cara hidup, ternyata saya hidup dengan cara yang saya nggak tahu. Wong bisnis agak bisa, kerja agak bisa. Kamu ketika jadi janin kan sudah ada nyawanya, sudah hidup. Kamu bisa ngelola hidup kamu di situ? Tidak bisa kan? Ternyata bisa hidup. Makanya Allah mengingatkan wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kalau kamu janggal hidup kamu di kuburan, apa kamu tidak pernah hidup di kuburan? Yaitu ketika kita masih janin di perut ibu. Kalau ibu kamu senang renang, ribet kan, sudah dalam perut, orangnya renang lagi. Udah gitu. Kadang-kadang ibu kamu sembrono, sudah ada janin masih goreng-goreng. Kalau kepeletian gimana itu? Tapi Allah tahu cara ngelola kehidupan kita zaman masih apa? Janin. Ya kita hidup, ya ada bayi yang gendut, bahkan sampai disesar karena saking gendutnya. Wah itu bayi tauhidnya tinggi, itu sudah tahu kalau yang ngurusi Allah, dapat saja dia sampai gendut. Ya artinya kalau sedang lihat itu ya sudahlah. Zaman saya hidup ketika janin ya tidak tahu caranya hidup, ternyata ya hidup. Ketika kita jadi zigot, jadi apa, masih mani, masih sperma, nggak tahu caranya jadi orang, ya tahu-tahu jadi orang. Kita nggak tahu kenapa mani yang gitu ada jadi rambut, hidung, jadi macam-macam. Setelah besar ya
tahu proposal, tahu bulat, macam-macam. Wah, makanya kalau kiai itu pinter anekdot. Saya pernah disewani istri Pak Rektor, melarat sekali, melarat betul. Melarat jelek, kebetulan yang tanya saya itu jelek. Wah beneran ya kata saya. Istri perempuan, Gus suami saya itu miskin Gus, doain kaya Gus, supaya hidup saya itu enak. Terus tak guyoni. Nanti kalau suami kami kaya, pertama yang dievaluasi rumah Gus ganti, ya rumah diganti, mobil diganti, lama-lama yang diganti kamu. Karena apa? Rumah sudah bagus, mobil sudah bagus, yang nggak bagus itu kamu. Pasti diganti, tak jamin itu kata saya itu. Terus dia bilang, ya udah nggak usah Gus. Jadi untuk karena saya ini ya mikir, saya ini kiai kan jaga image, sampai saya doakan tidak mandi kan jatuh. Sudah mendingan itu, mendingan tak kasih pengertian itu. Kalau suami kamu sudah kaya, kamu ganti apa? Rumah kan, terus mobil kan. Lama-lama yang dievaluasi apa? Oh kamu pasti apa? Istri kan. Jangan-jangan trennya orang kaya kan gitu kan. Trennya orang kaya kan, ya gitulah. Terus dia udah nggak usah. Jadi artinya itu kecerdasan. Kiai gitu itu kecerdasan. Karena kalau doa tidak mesti mustajab juga kan. Udah kiai top gitu, doanya ngobos juga kan, ribet kan. Akhirnya ya sudah gitu aja. Ya saya kira demikian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya bertanya, tadi antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya, Mbak Nafila, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Al-Quran, baru baca-baca. Dia tanya, Mbak Nafila, Allah itu boleh nggak disifati sama sifat yang mohon maaf kurang baik seperti makar, penipu atau yang lain, karena Allah kan sangat sempurna. Dan dia kebetulan waktu itu dia lagi menyebutkan ayatnya ke saya yang wayamkurullah wayamkuruna gitu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin wa hum la yash'urun. Nah di situ dan di surat Al-Anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya. Nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya. Jadi dia waktu itu agak ngotot ke saya, berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya. Menurut antum itu gimana? Saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu, karena saya masih bingung gitu. Jadi saya tanya sama Gus gitu, mungkin ada pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu begini ya, jawab seperti itu rileks saja. Yang jelas jenengan harus terima kasih sama yang tanya, nganggap jenengan pinter itu. Sampai tanya itu berarti nganggap jenengan pinter. Itu satu prestasi itu, orang nggak semua orang ditanya itu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghah. Makanya saya ini kan pengajar ya, pengajar fikih juga pengajar balaghah, juga pengajar tasawuf, pengajar mantek. Kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Pak Fatullah. Ini juga dulu mondok di buyut-buyut saya di Kudus itu, di pondok tertua di Kudus buyut saya. Makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat gitu. Saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor, ya sudahlah saling menghormati. Bapak itu kalau sama penanya itu hormat, ditanya, dia sudah sopan. Jadi kita harus menghormati orang sopan. Yang tanya hormat ke kita karena kita dianggap alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan. Mau tanya itu juga gengsi loh. Masa dokter tanya itu kan ribet kan? Saya kemarin ditawani di Unisula, masuk dikasih dokter honoris causa. Kenapa Gus gak mau? Saya takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka karena saya kan ya tidak lucu juga itu. Akhirnya dokter-dokter itu, iya Gus saya udah pernah kepikiran ya. Akhirnya mereka terus mau udah takwa, udah Gus kita harus takwa, kan malu dokter kok masuk neraka. Oh begini jawabnya ya. Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu. Sehingga dengan cara itu kita tahu secara serius. Misalnya nikah sekali gak sah kategorinya zina. Misalnya. Kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Saya ulang, kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Kalau mau baik saja, tapi gak perlu ada anak angkat. Kenapa? Sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Bahauddin, itu nanti di KUA itu dikira itu walinya. Padahal hakikatnya tidak walinya. Maka enggak. Nah, ketika ini menikahkan, nikahnya sah enggak? Enggak kan? Karena dinikahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya, itu satu. Sisi ekstrim kedua adalah ini nyata pernah terjadi. Anak ini kuliah terus pacaran. Ternyata pacaran sama kakak kandungnya.
Jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro tipe anak angkat sama orang Jakarta. Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah. Sampai pacaran, sampai mau kawin. Nah, pas mau kawin itu yang lamar adalah Pak D-nya. Pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta. Terus dia ngetik, ini kok rumah yang dulu saya titipin ponakan saya. Ternyata itu adik kandung. Karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta. Sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta. Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang nggak apa-apa ya, tapi kalau dengan makna menasabkan nggak boleh. Paham ya? Karena ada sisi ekstrim nanti bahayanya tadi. Terus, nah ilmu balaghah juga gitu. Di antara ilmu sisi ekstrimnya ilmu balaghah adalah kalau kamu tidak memahami balaghah, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong. Karena kamu tidak tahu tasbih itu apa. Terus misalnya gini, Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun. Sumun artinya itu budak, apa ketuli. Bukmun artinya bisu. Umyun artinya buta. Itu kalau kamu nggak ngerti balaghah, maka faktanya apa? Ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Tapi kalau kamu ngerti balaghah akan tahu ini tasbih yang balik, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan. Jadi kalau orang muji Nabi itu gak boleh bilang anta kasamsi, itu kurang keren. Kamu ibarat matahari, kurang keren. Kafnya dibuang, anta samsun, anta badrun. Kamu matahari, kamu rembulan. Nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren. Wah kamu ya bunga saya itu kan, terus keren kayak. Nah itu balaghah. Nah, di antara balaghah itu ada namanya wal ityan bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wa makaru wa makarawah. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wa makarawah, dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka. Ya enggak. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolim itu namanya tipu daya. Jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong ngerti pergerakan yang punya rumah. Jadi sama-sama melakukan itu tapi beda. Sama mati juga gitu. Ketika kita pecundang matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan matinya mati syahid. Artinya ya sama-sama mati. Nah, di balaghah itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak, Mbak. Ada yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa yamkuruna wa yamkuruwa wa makaru wa makaru, itu banyak. Jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balaghah adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. Ya tadi misalnya kita bilang coba kamu jalan dulu. Kalau kita bawa mobil, maksudnya mobil itu jalan, kita duduk. Tapi kalimatnya tetap, sudah kamu jalan dulu. Mau naik mobil kok dibilang jalan. Jadi berdiri juga gitu. Ya yuhal mudaththir kum fa'angzir. Kum berdirilah kamu. Berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius. Itu orang Arab bilang berdiri. Sehingga disebut wayuki munas sholat. Dan mereka mendirikan sholat. Apa semua sholat itu bentuknya berdiri? Nah, nuruti cangkem elek kan protes ya. Makanya begitu juga sholat itu harus menghadap kiblat. Yang benar aja, kalau pas sujud menghadap apa coba? Menghadap tanah kan? Jadi kalau nurutin bahasa ini nggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa, karena bahasa itu nggak jelas. Kalau kamu sedang senang istri kamu, mesti bilang gini, wah saya cinta kamu karena kamu cantik. Harusnya istrinya tersinggung. Sehingga gini, berarti suatu saat kalau saya jelek Anda sudah tidak cinta kan? Kebetulan para istri tidak pinter sehingga dipuji gitu ya seneng. Sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya itu. Berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik. Kalau enggak ya sudah macam-macam. Dan ya rata-rata macam-macam betul itu. Artinya bahasa itu nggak usah dimaknani. Makanya saya kemarin bilang sama Pak Rohidin itu, Mbok ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah SAW. Bahasa itu susah. Dalam keseharian saja kita maknani susah, apalagi bahasanya Quran dan hadis. Ya contoh paling gampang gitu. Wa yuqimuna sholat, mendirikan sholat.
kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus tiarap kan? Jadi bahasa itu selalu sering, kalau di balaghah disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna, dan itu harus kita kaji. Kalau enggak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau enggak ya, makanya saya dulu ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar betul. Sampai Sanghyang Rajana gini Pak Khalil, Anda orang teknik pasti tahu. Gus, soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya gitu. Baru agak baik kedua, ketiga. Ya kalau gitu gampang Gus, masjid tuh bikin selatan utara, semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada 2, 3. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid selasa utara apa? Bukan manjang ya, selatan utara, sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan itu urutannya. Ya sudah, imamnya letakkan paling selatan, sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu anjuran Islam ya didesain sak bangunannya. Ribet itu. Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkel apa enggak? Wah ini kurang ajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2, 3, pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja, yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara, imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang paling dekat? Ya sudah, imamnya kerubuti saja gitu. Itu, nah makanya yang sering perdebatan NU dan Muhammadiyah, dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua, karena teks hadis itu memang butuh pemaknaan. Nabi, saya beritahu ya, Nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajih. Saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja, ketemu tokoh NU ya baik-baik saja, karena ini masalah teks. Saya ulang lagi, karena Rasulullah SAW idan sorofa min sholatihi akbala ali nabi wajih. Nabi setelah sholat itu menghadap ke musolli, ke makmum, kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur. Tapi di sebagian riwayat, Nabi itu kalau habis sholat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai sholat. Jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah sholat. Karena dulu itu begini, Nabi itu kan tokoh sentral ya, beliau akramul khalqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi sholat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang sholat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih sholat. Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai. Itu sholatnya namanya nggak sah. Karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah ada sholat. Terus semenjak itu jadi ilmu, maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan ke hadirin kalau sholatnya selesai. Itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya, yang penting jangan rokokan lah misalnya itu. Ya pokoknya itu aja disarah-sarah. Ini cerita pendapat ulama, bukan pendapat saya. Jadi segampang itu ulama, sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammadiyah melihat NU yang begitu ya biasa, yang alim melihat Muhammadiyah gitu ya biasa. Karena kita ini masalah teks, apa? Masalah teks. Teks itu mesti orang akan memaknai secara proporsional. Saya berkali-kali menyontohkan kemarin ngaji di Ulil Albab. Wa ma min amin illa wa yukhayyalu takhsis. Tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya. Enggak boleh kalimat selalu umum. Misalnya saya contoh paling gampang itu tadi. Cung nak melaku jo plengaan itu. Kalau jalan jangan toleh kanan toleh itu. Semua ilmu adab pasti begitu. Tapi kalau di jalan raya tetap enggak melengak. Tapi itu enggak diutarakan oleh orang tua kita karena anak ini pasti paham lah kalau mau nyebrang jalan ya harus. Tapi kalau kita nasihati kan tetap, Cung kalau jalan-jalan jangan lihat kanan, lihat kiri, jangan. Tapi hakikatnya sama. Cung kena sholat sing anteng tuh kan enggak gerak. Wah ya enggak sah, lah tahu enggak rukuk, enggak sujud, anteng aja. Ada ini cerita. Jadi kalimat itu sesuatu yang pemaknanya itu pasti proporsional gitu. Kalau kamu sholat dinasihati gimana? Sing anteng. Ya sholat kalau anteng sah enggak kira-kira? Enggak sah kan berarti enggak rukuk, enggak sujud kan anteng aja dia. Ya sama, saya berkali-kali nyontohkan istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudahlah Pak, kamu ingin apa saja tak dukung, bilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami, wah perkara itu. Padahal bilangnya apa saja. Maksudnya kecuali itu kan gitu.
Nah, ya makanya ini cerita ya. Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wa makaru. Jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Thur. Gua Thur itu ya gua Arab ya. Kedalamannya tidak banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang masang jaringnya di situ, terus ada burung dara yang di situ. Itu ya disebut makruh, rekayasa Tuhan. Tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, nggak tahu. Nah karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andaikan sebaliknya, nyuwun sewu, ada orang lari dari kejahatan, terus merekayasa seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolim itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya kira-kira seperti itu. Dari Bapak Kristiano Sulistianto, Gus, bagaimana dengan orang bodoh yang dijadikan sebagai pemimpin? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Sekian. Begini ya, kalau bodoh dengan makna kita ini kan biasa mengkaji Quran ya, terutama kita yang di pesantren, yang dosen VAI atau siapa saja yang nekuni ilmu Quran. Ada sisi manusia itu punya sifat permanen yang oleh Allah disebut wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banget bodohnya kata Allah. Sudah banget bodohnya, banget dolimnya. Sehingga kita bilang bodoh itu sebenarnya bukan ngenyak ya. Ya memang manusia mau tidak mau harus bodoh lah. Teorinya gampang, yang perlu diketahui itu kan banyak. Toh kita harus dititipi ilmu hanya sedikit. Dari yang banyak tahu sedikit itu namanya apa coba? Bodoh kan? Jadi sifat bodoh itu tidak perlu kita hindari banget. Mbok kita sudah alim, sudah alama, sudah apalah, tetap ada saja yang kita tidak tahu kan. Lalu pertanyaannya, gimana kalau orang bodoh itu mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh tentang uang ya bagus. Makanya Nabi pernah ngintikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Nanti penduduk surga terbanyak itu orang-orang bodoh. Misalnya ada rektor, menteri, pejabat, gak pernah korupsi, itu teman-temannya bilang pinter apa bodoh? Teman yang kroni itu bilang apa? Bodoh kan? Oh punya kesempatan, oh tidak diambil, itu namanya bodoh. Tapi kalau malaikat bilang ini pinter gitu, karena bisa mengendalikan apa? Nafsu. Nah, makanya kalau pertanyaannya gimana hukumnya orang bodoh yang mimpin? Bodoh apa? Kalau bodoh cara mimpin ya memang keliru betul. Wong bodoh cara mimpin kok tetap mimpin. Tapi kalau dia bodoh, nggak tahu caranya korupsi, nggak tahu caranya selingkuh, nggak tahu caranya nggak bener, itu ya pinter itu. Karena Nabi itu yang unik, kadang muji itu aksaru ahlil jannah al-bulhu, masyhur hadis itu. Kebanyakan penduduk surga itu orang-orang bodoh. Sampai Mbah Mun tuh kalau guyon ya lebih guyon dibanding jenengan. Kata Mbah Mun gini, aku itu saake suar wargane wong-wong bodoh, saake kenaan malaikat. Kan di surga itu orang akan dikasih sesuai keinginannya. Wong diso-diso itu taunya makan enak kan jadah, terus uduk gitu. Terus bayangkan cantik itu ya orang ya kayak gitulah, orang desa rodok melek sidik ya cantik, terus bangir sidik ya cantik. Karena surganya memberi yang diinginkan, akhirnya menunya yaitu itu saja. Karena dia kan nggak pernah makan pizza, terus nggak pernah melihat orang cantik Pakistan, Turki, jadi seleranya ya itu. Jadi kata bangun, mulane wong sing pengalaman, jadi kok surganya mewah. Itu kan bayangkan kamar mandi, mungkin ya kamar mandi di kampungnya kan itu udah bagus ini. Ya saya tidak tahu apa betul begitu apa enggak, ini guyon ya. Nah bodoh seperti itu, jadi kalimat bodoh itu ada bodoh beneran, itu memang bener-bener bodoh. Tapi di beberapa ilmu tasawuf, bodoh itu kadang dipuji, yaitu tadi aktaru ahlil jannah al-bulhu. Kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh kayak kita. Kalau kita rektor atau menteri keuangan atau pejabat kok tidak korupsi, itu kata teman-teman KKN kita itu apa namanya? Bodoh kan, ada kesempatan kok enggak dimanfaatkan. Tapi kata orang-orang baik itu pinter. Pemimpin ya gitu Pak Rektor. Jadi saya merasakan jadi kiai, saya itu nggak suka mimpin karena sebetulnya takut kalau orang ini tidak mandiri, semua kok tanya kiai, semua tanya. Ya kadang orang sangat percayanya kiai itu ngasih nama anaknya saja tanya kiai, padahal bisa baca kitab. Kadang ya dia doktor dari Al-Azhar. Ya kamu itu ngalim kok nama saja tanya kiai, apa memang kamu nggak bisa? Wah biar barokah Gus kalau nama dari jenengan, ribet kan? Ini kan ribet.
Akhirnya saya tidak mau, barokahnya tidak mau itu terus mereka mau memberi nama sendiri. Makanya kata bapak saya itu kalau ono imam masjid wis tuwek ngimami terus, itu gak istiqomah hak jenenge, mau digenti. Jadi artinya kalau ada seorang imam masjid tuwek sudah batuk masih ngimami saja. Di satu sisi itu pinter ya, di mana-mana kalau ada yang tua sama yang muda ya didahulukan yang tua. Tapi kalau pertanyaannya itu kalau di bab adab. Tapi kalau nanti temanya regenerasi, ini tersangka enggak? Ya saya ulang lagi ya, ada imam tua sudah batuk-batuk. Kalau temanya akhlak dibenarkan. Di mana-mana kalau ada yang tua yang jadi imam ya tua. Tapi kalau temanya regenerasi, tersangka kan dia. Lah ini lainnya gimana ini kok enggak regenerasi? Artinya gini, makanya saya bilang kalimat bodoh beneran apa bodoh yang relatif nisbi. Jadi manusia itu seperti itu, makanya disebut wakanal insanu zaluman jahulah. Di bab adab dia benar jadi imam, tapi kalau babnya regenerasi salah. Makanya kalau jadi pemimpin berkali-kali, makanya benar Indonesia dibatasin 2 periode. Harusnya kalau teori pengalaman, benar mana presiden ketiga sama kedua? Benar ketiga kan lebih punya pengalaman. Tapi kalau dibalik, pakai teori regenerasi, memangnya orang Indonesia hanya dia tok yang bisa jadi presiden. Tapi kalau pertanyaannya, yang belum pernah jadi presiden sama yang pernah jadi presiden, kira-kira mimpinnya tahu mana? Ya kalau ya manusia itu bisa dibolak-balik gitu. Makanya saya berkali-kali bilang agama yang urusan sosial itu tidak ada pakemnya. Gimana hukumnya orang soleh berteman orang fasik yang dugem yang apa? Buruk. Nggak boleh orang soleh berteman orang fasik, takutnya ketularan. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang soleh membina orang fasik? Boleh, bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang tanpa berteman? Nggak bisa. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak orang baik berteman orang buruk? Nggak boleh kan? Takut terkontaminasi. Tapi kalau dibalik, boleh nggak orang baik membina orang buruk? Boleh, bisa bina kalau berteman. Boleh nggak berteman sama orang buruk? Jadi makanya di sini ini kalau sudah sosial itu ada muktadul hal namanya kalau dalam pesantren itu. Konteksnya apa? Apa? Konteksnya apa? Makanya sekarang ada Covid itu juga gitu. Wah ini enak copet itu. Polisi nggak boleh nangkap, jaga jarak Pak. Jadi kalau nyopet ya sekarang, kalau maling sekarang. Kalau mau ditangkap saya positif. Itu kan ribet kan itu. Jadi lu itu betul benar nyata. Saya kan punya santri polisi banyak Pak. Kemarin saya ke Semarang cerita. Yang cerita itu reskrim, dia kasat. Itu cerita. Kemarin tuh ada Gus maling sudah ditangkap lepas. Itu yang jenis positif. Itu gak ada yang berani nangkep itu. Jadi polisi hanya ngepung Pak. Bingung gitu. Polisi takut mah positif orangnya. Dikepung. Pokoknya kalau lari tembak sambil nunggu tim APD yang lengkap baru ditangkap. Ya saya kira demikian.